Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwah azzakumullah wa rahimakumullah. Teman-teman semuanya yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaallah kita lanjutkan apa yang kemarin kita baca dari kitab Raudhatuz Zahidin, tamannya orang-orang zuhud, yang kemarin kita ambil pasal 1, pembahasan pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian apa sih yang dimaksudkan dengan zuhud menurut para salaf. Jadi ketika ada kata zuhud itu bagaimana kita memaknai kata-kata tersebut. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa az-zuhdu fid dunya qasrul amal, itu yang terakhir kemarin kita baca, laisa bi aklil ghalid wala labsul khashin. Itu berkaitan dengan zuhud yang disebutkan ataupun diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Tentunya tidak asing nama Sufyan ats-Tsauri, termasuk dari kalangan para salaf yang sangat sering kita dengar perkataan-perkataan beliau. Kemudian ini kita pilih ataupun cuman ambil sebagian-sebagian saja. Itu dari bab-bab yang ada itu tidak kita bahas ataupun tidak kita baca semuanya. Ntar yang mau baca silahkan, tidak tahu apakah ada terjemahannya atau tidak, silahkan dicari. Kalau seumpamanya yang mungkin belum bisa bahasa Arab, ntar bisa mencari terjemahannya, semoga ada. Kalau enggak ada ya ntar berarti belajar bahasa Arab dulu biar enggak usah nyari terjemahannya. Ini yang kemarin. Nah, kemudian ada beberapa perkataan yang dinukil dari kalangan para salaf juga berkaitan dengan zuhud tersebut. Nah, termasuk yang diriwayatkan dari, sebelum kita lanjutkan kepada pasal yang selanjutnya ataupun ke pasal yang selanjutnya, ada perkataan dari Wuhaib bin Ward Al-Makki. Disebutkan oleh beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya alla ta'sa ala ma fataka minha wa la tafrah bima ataka minha. Nah, ini termasuk bagian dari zuhud yang disebutkan oleh para ulama, yaitu adalah kalau seumpamanya kita itu mendapatkan sesuatu dari dunia, itu tidak serta-merta langsung menjadikan kita itu bergembira dengan apa yang kita dapatkan tersebut. Karena apa yang kita dapatkan tadi itu belum tentu dia menjadi sebuah kebaikan. Belum tentu menjadi sebuah kebaikan. Maka bertambahnya sesuatu dari dunia yang ada pada kita itu belum tentu dia menjadi sebuah kebaikan. Nah, dunia kan macam, ada harta, ada kedudukan, kan? Jadi macam-macam yang sifatnya dia adalah berkaitan dengan dunia, yang itu kebanyakan orang mengejarnya. Orang banyak mengejar harta, kemudian orang banyak mengejar kedudukan. Kedudukan ini tidak hanya sekedar kita itu menjadi seorang yang seumpamanya mungkin sebagai gubernur, ataupun mungkin menjadi seorang pemimpin lah, wali kota. Tidak hanya itu. Kedudukan itu banyak. Dan kedudukan ini aslinya pada hakikatnya dia mengenai banyak orang dan mengenai hampir setiap orang. Karena kedudukan yang dimaksudkan dengan kedudukan itu tidak hanya ketika kita diberikan sebuah amanah untuk menjadi pemimpin di suatu tempat tertentu, walaupun itu yang biasanya terjadi, yang sering terjadi. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia seorang gubernur, ataupun mungkin dia seorang wali kota, ataupun mungkin dia seorang camat umpamanya. Nah, itu kan dia mendapatkan kedudukan, istilahnya orang nomor 1 di daerah tersebut, yang diistilahkan di tempat kita kan, orang nomor 1 di daerah tersebut. Nah, ini kan kedudukan. Maka kalau seumpamanya ada orang yang dia mungkin tidak terlalu memperhatikan kedudukan dia,
berlakunya mungkin kurang pas. Menurut dia, saya dengan kedudukan saya seperti ini, seharusnya orang-orang itu memperlakukan saya seperti ini. Nah, itu kan yang kadang dikejar oleh orang. Dan itu tidak hanya pada orang yang dia memiliki kedudukan di wilayah pemerintahan gitu. Tidak hanya itu saja. Yang namanya kedudukan di setiap tempat, di lini, bahkan dalam bab agama pun ada gitu kan. Maka ketika seseorang kadang dia pengen mendapatkan kedudukan dari sisi agama sebagai pemuka agama seumpamanya. Nah, jadi mengejar itu untuk dikatakan sebagai seorang pemuka agama. Nah, karena ketika semua dia menjadi pemuka agama, akhirnya dia mendapatkan faedah dari kedudukan dia tersebut itu dengan orang-orang itu kan otomatis mungkin ya bisa jadi akan mengikuti perkataan dia. Orang-orang kemudian memuliakan dia dan seterusnya. Nah, itu kedua yang dicari oleh sebagian orang ketika dia pengen mendapatkan kedudukan dari agama. Maka kedudukan agama bisa dengan dia banyak beribadah. Akhirnya yang dicari apa? Ketika dia banyak beribadah, dikatakan ini adalah orang yang secara kedudukan agamanya tinggi. Ini dia memiliki banyak ilmu. Akhirnya dengan ilmu yang dia miliki, supaya dikatakan dia kedudukan dalam agamanya tinggi. Nah, ini yang sering dicari oleh orang. Banyak manusia mencari akan kedudukan tersebut. Karena namanya orang ketika dia semakin tinggi kedudukan dia, berarti kan dia akan semakin banyak mendapatkan faedah. Kenapa kok banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi orang nomor satu di suatu tempat tertentu? Saya pengen jadi kepala di tempat ini, saya pengen menjadi gubernur, saya pengen menjadi presiden, saya pengen menjadi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengejar. Nah, ini kan bagian dari dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Yang diberikan kepada seseorang. Jadi tidak hanya berkaitan dengan harta. Orang diberikan harta. Mungkin kita ketika melihat orang ketika diberikan dunia itu terlihatnya ya seakan-akan cuma diberikan harta. Padahal kedudukan pun kan juga dia termasuk bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang dari dunia. Nah, kedudukan itu tadi itu bisa jadi dia bukan menjadi sebuah kebaikan. Belum tentu dia menjadi sebuah kebaikan. Maka ketika kita diberikan sebuah hal tadi, entah harta ataupun kedudukan tadi, yang disebutkan di sini dari Guhaib disebutkan apa? Az-zuhdu fid dunya alla ta'sa'ala ma fatak, kemudian wala tafrah bima atak. Ketika datang sesuatu dari dunia tersebut, kita tidak serta-merta langsung kemudian kita senang dengan hal tersebut. Kita lihat dulu, apakah betul-betul hal tersebut itu mendatangkan maslahat bagi akhirat kita atau enggak? Mendatangkan maslahat bagi akhirat kita atau enggak? Kalau tidak bisa mendatangkan maslahat bagi akhirat kita, ya berarti itu bisa jadi minimalnya itu kan tidak bermanfaat. Dan yang lebih jauh lagi berarti dia bisa jadi bermadharat. Kita diberikan kepemimpinan, tapi kita tidak bisa menjalankan kepemimpinan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, kan termasuk bagian dari amanah. Maka subhanallah, kalangan para khulafaur rasyidin, kemudian para pemimpin-pemimpin zaman dahulu itu bagaimana beliau ketika mendapatkan amanah kepemimpinan itu tidak menjadikan beliau kok berbangga diri, senang gitu kan. Tapi kan sekarang kan kamu kok perlakuannya seperti itu, apa kamu nggak tahu saya itu siapa? Kan sebagian orang katakannya seperti itu, kamu nggak tahu saya siapa? Berapa banyak orang yang dia mengucapkan seperti itu, atau bahkan mungkin di dalam hatinya lah, mungkin tidak sampai terucapkan, tapi kemudian mungkin di dalam hatinya merasa bahwa seharusnya dia itu berperilaku kepada saya itu seperti ini. Nah, ini kan sering menjangkit diri kita, sering mengenai diri kita. Nah, makanya para salaf zaman dahulu, kita kalau mau lihat kepemimpinan, bagaimana kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, akan sangat sulit untuk dicontoh oleh orang-orang yang setelahnya.
Beliau di waktu siang hari ngurusi rakyatnya. Di waktu malam juga beliau masih membagi waktunya, waktu untuk keluarga, kemudian waktu untuk dirinya sendiri. Kemudian waktu untuk ya masih ngurusi rakyatnya. Maka malam-malam beliau ketika di orang-orang sudah pada mulai istirahat, beliau keluar dari rumahnya untuk melihat-lihat kondisi kaum muslimin. Apakah betul-betul mereka itu bisa tidur dengan tenang? Adakah orang ternyata tidak bisa tidur gara-gara dia kelaparan? Nah, itu cerita yang masyhur sekali sampai kemudian beliau mendengar ada satu rumah gitu kan, yang terdengar tangisan anak. Kenapa gitu kan? Malam-malam ada tangisan anak. Baru kemudian beliau bertanya. Itu sesuatu yang hampir akan sangat susah sekali untuk kita dapatkan dari orang-orang yang mungkin memimpin ataupun berada di atas kita secara kepemimpinan. Itu pun terjadi. Ini kan kalau sebenarnya lingkupnya dalam lingkup negara. Kalau lingkup negara mungkin kita sangat mungkin jarang lah, karena kita tidak terlalu berambisi untuk saya pengen jadi gubernur, gitu kan. Saya pengen jadi camat, saya pengen jadi bupati, itu kan jarang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita amanah untuk kepemimpinan, itu kan memberikan amanah kepada kita. Kita diberikan kepemimpinan di suatu lembaga sosial. Kita diberikan kepemimpinan seumpamanya di suatu perkumpulan tertentu. Nah itu kalau seumpamanya kita menjadi seorang pemimpin di suatu lembaga ataupun kita menjadi pemimpin berada di satu perkumpulan tertentu, bukan berarti kita terus berleha-leha gitu kan, tidak menjalankan sebagaimana apa yang dilakukan oleh para generasi-generasi terbaik zaman dahulu, kan tidak juga. Kita juga seharusnya menjadi kewajiban bagi kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita itu apakah mereka berada dalam kondisi yang seharusnya atau enggak. Coba kita diberikan kepemimpinan, kita menjadi pemimpin di satu lembaga tertentu. Ternyata orang-orang yang di bawah kita, mereka masih dalam kondisi yang jauh dari yang seharusnya. Tidak sampai kepada kita. Nah, bagaimana antar kita pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau seumpamanya ntar kita ditanya ini loh, orang-orang yang di bawah kepemimpinan kamu itu mereka masih dalam kondisi kesusahan. Mereka masih dalam kondisi yang sangat jauh dari taraf yang seharusnya. Itu kan kita akan dimintai pertanggungjawabannya, ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kan kalau kepemimpinan dalam lembaga itu kan sering. Berapa banyak kita diberikan amanah di sini, di sini, kemudian di sini. Nah itu seberapa besar kita sudah memperhatikan berkaitan dengan pertanggungjawabannya yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sekedar pokoknya, kadang orang memikirnya ketika dia berada di kepemimpinan yang tertinggi, kan enak, tinggal perintah tok. Kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini. Cuman kita gara-gara itu kemudian kita lupa akan pertanggungjawaban yang akhirnya kita malah terlalaikan. Seakan-akan kita memiliki sebuah wewenang yang besar, kita bisa memerintah siapapun yang berada di bawah kita. Padahal di balik itu ada sebuah pertanggungjawaban besar yang harus kita pertanggungjawabkan. Orang yang kita perintah tersebut apakah sudah kita perhatikan atau belum? Yang kita perintah tadi itu apakah kita sudah perhatikan? Bisa jadi mungkin orang yang kita perintah tadi dia bekerja siang malam, gitu kan. Karena menuruti perintah yang kita perintahkan. Sebagai bentuk ketaatan dia kepada orang yang di atasnya, sebagai bentuk bagian dari amal jama'i, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, tapi apakah kita sudah memperhatikan orang tersebut bagaimana kondisinya? Itu yang jarang dan tidak sampai kepada orang-orang yang diberikan amanah kepemimpinan. Padahal kepemimpinan tersebut akan ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuatu yang ringan. Orang ketika mendapatkan suatu amanah kepemimpinan itu bukan sesuatu yang ringan. Bukan hanya sekedar pokoknya saya enak ntar bisa merintah. Tapi coba diperhatikan dulu. Mereka seperti apa? Kadang karena orang secara normal biasanya kan kita itu di dalam hierarki kepemimpinan, semakin tinggi kepemimpinan seseorang berarti kalau seumpamanya dia mendapatkan maslahat dari kepemimpinan tersebut, maka dia akan mendapatkan lebih besar, lebih banyak.
lebih besar dan lebih banyak. Nah, kadang orang yang dia di bawah bekerjanya dia lebih banyak, tapi mungkin mendapatkannya lebih sedikit. Yang di bawah dia kerjanya lebih banyak, mendapatkan lebih sedikit. Kenapa orang yang di atas dia mendapatkan lebih banyak? Karena ada pertanggungjawaban besar. Dilihat ya mungkin karena dia memiliki kecakapan tertentu, kemudian diberikan posisi yang lebih atas. Tapi karena kecakapan yang dimiliki tersebut, berarti dia harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab dia tadi. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka beliau ketika dulu mungkin sudah pernah saya sampaikan, sekedar mungkin mengingatkan, dulu Sayyidina Umar bin Khattab itu kan ketika ditanya, kenapa engkau gak istirahat, wahai Amirul Mukminin? Jadi beliau selama 24 jam waktu yang beliau gunakan itu dibagi-bagi. Siang jelas untuk ngurusi negara, kan? Maka beliau kalau siang hari ada laporan, siapa yang dia menghadap, kemudian apa laporan, menerima laporan. Habis itu kemudian kalau seumpamanya ada sesuatu tertentu, nulis surat kemudian ke gubernurnya sana, dipanggil gubernurnya. Kenapa kok saya mendengar di daerah Anda, saya mendengar terjadi seperti ini. Ada gubernur sana yang mungkin sampai kepada beliau berita yang tidak enak, kemudian ditulis surat dipanggil untuk menghadap ke Amirul Mukminin. Menghadap kemudian ditanyai, kenapa saya mendengar di daerah Anda terjadi seperti ini. Karena beliau merasa bahwa setiap yang terjadi di bawah kepemimpinan beliau adalah menjadi sebuah tanggung jawab yang akan beliau bertanggungjawabkan. Maka beliau mengatakan kalaulah seumpamanya ada, gitu kan, ada seekor unta ataupun seekor kambing yang dia terperosok, saya mengira bahwa Allah akan menanyai Umar akan kondisi tersebut. Nah, itu yang terjadi di kalangan para salaf. Maka ketika kita diberikan sebuah amanah tertentu, nah itu kita harus melihat apakah hal tersebut itu bisa menjadi sebuah kebaikan atau enggak. Menjadi sebuah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak beramal. Ketika kita diberikan sebuah amanah itu berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa banyak beramal. Banyak bisa memberikan maslahat kepada orang-orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang dia paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini kesempatan besar. Tapi ya sebagaimana yang kemarin juga kita sebutkan, sesuatu itu ketika dia semakin tinggi fadilah dan keutamaannya semakin tinggi, maka resikonya juga dia akan semakin tinggi. Nah, itu bisa menjadi sebuah kebaikan. Atau justru sebaliknya, menjadi sebuah keburukan ketika kita tidak menjalankan sebagaimana yang seharusnya. Kemudian berkaitan dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sama. Belum tentu yang namanya harta diberikan kepada kita menjadi sebuah kebaikan. Berapa banyak orang rusak disebabkan karena banyaknya harta yang dia miliki. Dan rata-rata kita kalau mau mencari orang yang dia memiliki harta yang banyak, kemudian dia iltizam kepada agama itu kita nyarinya lebih susah. Rata-rata orang ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin menjauh dari Allah. Diberikan harta semakin menjauh. Kenapa? Karena harta yang dimiliki akhirnya membuka peluang yang banyak untuk dia berlaku tidak baik. Semakin terbuka peluang yang banyak. Karena kalau orang yang dia tidak memiliki harta, mau kadang mikir-mikir, daripada kalau seumpamanya dibuat untuk beli khamar ataupun main judi, ya mending dibuat beli beras gitu. Mending dibuat beli popok anaknya. Itu kalau orang dia berpikir, tapi walaupun ada juga orang yang dia tidak berpikir. Dia mungkin kesusahan untuk membeli beras, dia kesusahan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan keluarganya, tapi ya uang yang dia miliki tetap digunakan untuk berjudi. Siapa tahu ntar menang. Digunakan untuk minum khamar, karena mungkin pusing ngurusi kebutuhan yang dia butuhkan, akhirnya dia mencari solusinya dengan apa? Dengan mabuk-mabukan. Padahal bukan solusi. Tapi kalau orang yang dia dibukakan harta kepada dia, akhirnya akan kemudian terbuka banyak pintu kerusakan di hadapan dia. Maka tidak banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dia, kemudian dia betul-betul menjadikan harta tersebut sebagai wasilah kendaraan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terjadi, yang seringnya itu adalah minimalnya itu ya digunakan untuk kemaslahatan diri sendiri. Minimalnya. Jadi pengen, saya sudah bangun rumah, kemudian tertarik di suatu tempat, di sana daerah sana bagus, saya tak bangun villa di daerah sana. Kemudian daerah sana juga ada bagus juga, saya tak tertarik untuk membangun rumah lagi, membangun villa di daerah sana. Kemudian saya masih tertarik. Ada orang dia punya banyak villa, kadang anaknya pun tidak tahu. Tidak tahu kalau seumpamanya orang tuanya punya villa di sana, punya villa di sana, punya villa di sana. Jadi untuk kemaslahatan diri sendiri, kembali kepada diri sendiri. Toh namanya rumah, villa yang dibangun, apakah dia bisa menempati semuanya? Tidak bisa. Yang ditempati cuma satu, villa yang besar yang dia miliki, yang ditempati toh juga paling berapa senti kali berapa senti. Yang dia tempati untuk dia digunakan untuk istirahat. Sisanya kan semua cuman sifatnya sebagai pelengkap. Ini ketika seorang diberikan harta kemudian tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal kemarin kita membahas bahwa nikmat yang kita dapatkan, kita dalam kondisi susah, terus habis itu kita dapat nikmat, itu pun nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang kita dapatkan kemudian ya kadang kita biarkan begitu saja dan tidak kita syukuri, kemudian tidak kita pergunakan dengan sebagaimana mestinya. Itu minimalnya tadi banyak yang diberikan harta kemudian untuk pemakaian diri sendiri, kembalinya kepada masalah diri sendiri. Yaitu masih alhamdulillah ketika tidak digunakan pada hal-hal yang haram. Tapi berapa banyak orang yang diberikan harta yang banyak habis itu kemudian dia menggunakannya pada hal-hal yang haram? Bukan banyak. Maka harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, apakah bisa menjadikan jalan kita untuk semakin dekat kepada Allah? Ataukah tidak? Maka termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal, ataupun dua orang. Salah satunya adalah seorang yang dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasallatahu fi halakatihi, dia menghabiskan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut itu pada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, entah di siang ataupun malam. Itu termasuk hal yang menjadi kehasatan bagi kita. Kalau semuanya kita mendapatkan orang yang dia memiliki harta yang banyak, kemudian harta tersebut diinfakkan di jalan Allah, itu kita untuk mencarinya tidak banyak gitu. Maka kita kalau melihat orang-orang yang dia diberikan harta oleh Allah dengan harta yang sangat banyak, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga kita senang juga. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk dalam sabda Rasulullah SAW, ni'mal malu salih tahta yadi rajuli salih. Sebaik-baik harta itu adalah kalau seumpamanya yang dia berada di tangan orang soleh. Maka kalau seumpamanya kita itu tidak siap, kita pengen memiliki harta yang banyak, tapi kita tidak siap secara hati untuk menjadikan hati kita sebagai orang yang cocok untuk memegang harta tersebut. Nah, itu bisa jadi malah bermadarat untuk kita. Nah, kita harus sering, kalau kita pengen memiliki harta yang banyak, tidak masalah, silahkan. Menjadi orang yang kaya itu sesuatu yang sangat boleh saja, tidak masalah, bahkan akan bisa memberikan manfaat dan maslahat yang besar kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin pun juga akan membutuhkan dakwah, itu membutuhkan biaya. Kita kalau semuanya pengen menaikkan ekonomi umat itu juga membutuhkan biaya. Supaya orang ketika ekonominya terangkat, mereka lebih gampang untuk kita ajak kepada kebaikan. Itu membutuhkan biaya. Maka ketika ada orang yang dia diberikan kecakapan, diberikan kelebihan dalam harta, kemudian betul-betul menyiapkan hatinya tidak terikat betul dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka otomatis dia akan menjadikan harta tersebut itu fisabilillah. Akan menjadikan harta tersebut itu maslahat bagi dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dari kalangan para salaf zaman dulu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, gitu kan? Ini kan para miliarder, gitu kan? Dari kalangan para sahabat yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu yang sangat banyak,
tapi karena takut kalau seumpamanya harta tersebut itu bermadarat di hadapan Allah, maka diinfakkan fisabilillah. Diambil sekedarnya untuk kecukupan diri sendiri, kemudian setelahnya ini saya ambil yang cukup untuk saya. Setelahnya berarti ini kan masih ada kelebihan ternyata. Nah, kelebihan tersebut diberikan kepada orang lain. Diberikan untuk kemaslahatan kaum muslim. Karena takut yang lebih, karena sesuatu itu kalau lebih dari kebutuhan bisa bermadarat. Sesuatu kalau semuanya dia lebih dari kebutuhan dia bisa bermadarat. Maka takut kalau semuanya ini bermadarat diberikan kepada kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh para salaf. Maka ketika kita mendapatkan, kembali kepada tadi, ketika kita mendapatkan sesuatu yang datang kepada kita, kita harus lihat dulu. Kita lihat lagi apakah hal tersebut bisa memberikan manfaat ataukah justru malah mendatangkan madarat kepada kita. Nah, kalau seumpamanya kita bisa dalam kondisi tersebut, kondisi yang sebaliknya sama, kita tidak akan tersusahkan dengan kondisi sebaliknya. Karena apa? Keberadaan dan ketidakadaan tersebut itu sama. Orang ketika dia sampai kepada maqam zuhud tadi, dia punya harta atau tidak punya harta, sama. Tidak ada yang berbeda. Toh semuanya, kalau semuanya ada harta, ya dia tidak terlalu senang dengan harta tersebut. Kalaupun tidak ada, ya sudah. Karena seorang antara dua maqam, dua kondisi, antara dia syukur dengan sabar. Kalau semuanya dia ada harta, ya dia bersyukur. Nah, bentuk wujud syukur itu kan dulu sudah kita sampaikan juga bahwa yang namanya syukur itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, bukan. Tapi syukur yang dimaksudkan oleh para ulama, dimaksudkan oleh para fuqaha adalah kita mempergunakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada hal-hal yang seharusnya. Itu namanya syukur. Mempergunakan setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pada hal-hal yang seharusnya. Itu yang disebut sebagai syukur. Kalau tidak kita pergunakan pada hal yang seharusnya, berarti kita belum mensyukuri nikmat tersebut. Harta yang seharusnya kita gunakan untuk hal-hal yang mubah, kemudian kita gunakan untuk hal yang haram, berarti kita tidak bersyukur. Nah, kemudian makom yang kedua, sabar. Kalau tidak ada, ya sudah sabar. Maka para ulama itu kan ada yang mereka memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang betul-betul kaya, tapi memilih untuk menjadi orang fakir. Berapa banyak dari kalangan para ulama ketika ada hadiah yang datang, hadiah sampai kemudian ribuan dirham, ada kemudian hadiah sampai ratusan dinar. Satu dinar itu kan kalau sekarang mungkin 3.700.000, sekitar 3.700.000. Kalau semuanya ada orang dia dapat hadiah 100 dinar, 1000 dinar gitu. 100 dinar itu 300 juta. Dan 1000 dinar berarti kan 3 miliar lebih. Nah, itu yang kadang datang kepada mereka, tapi kemudian ya ini datang dan perginya itu seakan-akan tidak terlalu diperhatikan. Ada ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah, tidak masalah gitu. Nah, berarti kalau sudah bisa sampai kepada taraf tersebut, sampailah seorang kepada yang namanya maqam zuhud. Karena keberadaan atau tidaknya itu sama. Tidak ada ketika tidak ada kemudian tadi panjang angan-angan, pengen ini dan lain sebagainya. Ketika ada, akhirnya malah justru menggunakannya pada hal-hal yang dia tidak bermanfaat. Nah, ini kan berarti seorang dia belum sampai kepada makom tersebut. Nah, untuk sampai kepada makom tersebut ya bukan sesuatu yang mudah. Kita harus banyak melatih hati kita untuk bisa sampai kepada taraf-taraf tersebut. Maka itu menjadi tugas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Maka seorang mukmin adanya harta atau tidak, ya sudah, itu menjadi kebaikan. Tidak ada harta yang menjadi kebaikan, adanya harta yang dia tetap menjadi kebaikan juga. Jadi dengan kebaikannya ketika tidak ada harta, ya dia bisa bersabar, gitu kan. Ngambil apa yang ada, dimanfaatkan apa yang ada, sudah dimanfaatkan. Tidak kemudian berpikir untuk mencari-cari yang lain. Kalau ada hartanya, ya sudah dimanfaatkan pada hal-hal yang juga bermanfaat. Itulah tugas kita sebagai seorang mukmin. Nah, ini kalau sudah sampai pada ini, dia berada di posisi manapun, insya Allah gampang. Dia diberikan kepemimpinan setinggi apapun, dia tidak akan memberikan madarat kepada dia. Dia diberikan harta sebanyak apapun, tidak akan memberikan madarat kepada dia. Karena dia betul-betul tahu posisi dia sebagai seorang muslim itu seperti apa. Nah, ini yang disebutkan bahwa yang namanya zuhud itu adalah kita tidak terlalu, kalau semuanya kehilangan sesuatu ya sudah gitu. Itu kan susah. Kita kehilangan sesuatu terus habis itu kita legowo. Tidak merasa
kehilangan betul itu akan sangat susah sekali. Karena kita berapa kali kita kehilangan sesuatu, aduh kehilangan. Ngapain kemarin kok dadak seperti ini? Ngapain kemarin kok dadak tak taruh di sini? Karena kita masih sangat terikat dengan hal tersebut. Tapi kalau semua kita bisa sampai kepada makom orang yang dia, maka beberapa salaf itu ketika semuanya kehilangan ya sudah. Ada yang kehilangan anak ya sudah. Anaknya meninggal seumpamanya. Kita kalau semua kehilangan anak mungkin akan sangat bersedih sekali. Kita kehilangan harta, mungkin motor baru diparkir, habis itu kemudian hilang. Waduh, motor baru beli. baru keluar dari dealernya, bawa ke rumah, habis itu kemudian dibawa ke masjid seumpamanya. Dibawa ke masjid ternyata hilang. Akhirnya kita merasa, waduh, merasa sangat kehilangan. Tapi kalau seumpamanya kita bisa sampai kepada makom hilang, oh ya sudah, itu namanya harta titipan, gitu kan. Namanya harta titipan diambil oleh yang punya ya sudah, gitu kan. Kita pulang jalan dan tidak ada beban apapun. Nah, itu kalau untuk sampai kepada makom tersebut ya enggak tahu, Allahu alam, gitu kan. Kita hanya berdoa saja semoga kita bisa sampai kepada makom tersebut, gitu. Kalau semuanya belum ya kita pelan-pelan, gitu kan. Sangat susah sekali. Kita kehilangan HP aja kita bingung. Apalagi kehilangan motor, kehilangan mobil, gitu kan. Terjadi pencurian di rumah saya kehilangan mungkin emas 1 kilo semuanya. Nyimpen emas 1 kilo habis itu hilang. Nah itu yang susah gitu. Yang berat tugas kita itu untuk menjadi seorang yang kita betul-betul memaknai zuhud tadi itu, ya itulah yang susah di situ kan. Makanya kemarin yang namanya zuhud itu tidak berkaitan dengan adanya harta atau tidak ada harta. Maknanya tidak berkaitan dengan orang yang dia tidak punya harta, kemudian kendaraannya jelek, pakaiannya copang-camping, kemudian kita katakan zuhud, tidak. Karena zuhud itu kaitannya dengan hati. Dia memiliki harta yang banyak tapi harta tersebut tidak pernah mengikat hati dia, maka ya dia bisa dikatakan sebagai orang yang zuhud, gitu kan. Orang yang diam tidak memiliki apa-apa tapi hatinya itu selalu terikat dengan dunia, ya berarti tidak bisa dikatakan dengan yang namanya zuhud. Kenapa? Karena terlalu erat dengan dunia. Masalahnya cuma posisinya ketika itu dia tidak diberikan dunia saja. Gara-gara di posisinya istilahnya terpaksa karena keadaan. Terpaksa karena keadaan. Keadaannya tidak memungkinkan dia untuk berlaku sebagaimana orang-orang yang melampaui batas dari orang-orang kaya. Kalau dia diberikan harta, maka justru ntar dia akan lebih, perilakunya itu akan lebih daripada orang-orang kaya yang mereka memiliki harta. Cuman karena posisinya sekarang terpaksa dengan keadaan, akhirnya dia tidak bisa ngapa-ngapa. Ya itu maka seharusnya kan kita bersyukur gitu. Alhamdulillah. Dengan tidak memiliki harta, akhirnya kita tidak berbuat keburukan. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, gitu kan. Nah, ini dalam hadis qudsi ya. Jadi sebagian dari hamba-hambaku itu tidak ada kebaikan itu yang lebih pas dan lebih baik bagi dia adalah kefakiran. Maka kalau seumpamanya dia dikayakan, kalau seumpamanya aku mengayakan dia, maka dia akan kufur. Dan sebagian dari hamba-hambaku tidak ada yang pas bagi dia itu kecuali kaya, dalam keadaan kaya. Kalau seumpamanya saya fakirkan ataupun difakirkan dia, aku fakirkan dia, maka dia akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beda-beda. Sebagian orang ada yang dia kuat menahan kefakiran, tapi tidak kuat menahan dalam kondisi kaya. Ada orang dia kuat menahan dalam kondisi kaya, tapi dia tidak kuat dalam kondisi fakir. Nah, orang dia dalam kondisi kaya, dia bisa berjalan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika dia fakir, akhirnya kemudian yang muncul adalah tasakhut, jaza. Dalam hatinya itu dia tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memberikan kepada sebagian hamba-hambanya itu, oh ini diberikan kekayaan. Kenapa? Karena memang kekayaan inilah yang menjadikan dia baik. Sebagian diberikan kefakiran. Kenapa? Karena kefakiran inilah yang menjadikan dia baik. Karena kalau dikayakan, ntar malah kufur. Ini kalau difakirkan, maka ntar dia akan kufur kepada Allah. Maka bagaimana posisi kita? Ya posisi kita berjalan sebagaimana apa yang menjadi takdir kita. Bukan berarti kemudian kita berleha-leha tidak bekerja. Kemudian bukan. Kalau semua posisi kita fakir, kemudian kita tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan, enggak. Tapi bagaimana kita tetap berlaku biasa dalam setiap kondisi dan keadaan yang ada pada kita.
Kita dalam kondisi fakir ya sudah, kita bersabar gitu kan. Apa yang ada itulah yang dinikmati. Tidak perlu kita melihat kondisi orang lain. Oh nak ya, si A dia mobilnya 2, si A dia mungkin rumahnya 3. Kan? Tidak perlu kita melihat kondisi orang lain. Wong belum tentu kondisi tersebut lebih baik. Maka cukuplah apa yang ada pada kita, itu yang kemudian kita pergunakan untuk kita sampai kepada Allah. Karena semua orang, entah yang kaya ataupun yang miskin, dia diberikan kesempatan yang sama untuk banyak beramal. Maka dalam sebuah hadis disebutkan sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham itu bisa melampaui 1000 dirham. Maka kesempatannya sama. Orang miskin dia pasti bisa bersedekah. Sebagaimana orang kaya dia diberikan kesempatan sedekah, orang miskin dia juga diberikan kesempatan sedekah. Dan bisa jadi sedekahnya orang miskin tersebut itu dia lebih afdal. Karena sesuatu yang sedikit itu dalam kondisi-kondisi tertentu dia bisa menjadi lebih banyak dan lebih besar. Contohnya ya apa yang sekarang berjalan pada kita. Di malam Lailatul Qadar itu sholat 2 rakaat yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar tentunya dia lebih besar keutamaannya daripada 2 rakaat yang kita kerjakan di selain malam Lailatul Qadar. Amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan tentunya lebih afdal dan lebih utama daripada amalan yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Jadi ada sebab-sebabnya. Ketika amalan yang kecil tapi dia bisa menjadi besar. Salah satunya adalah kaitan dengan waktu, kaitan dengan tempat. Kalau semuanya kita berada di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Aqsa, kaitan dengan tempat, kaitan dengan ikhlas. Orang yang dia infaknya sedikit lebih ikhlas daripada yang infaknya banyak tapi kemudian dia tidak terlalu ikhlas. Sedikit ini dia lebih afdal daripada yang dia infaknya banyak. Ataupun kemudian termasuk juga ada husnul ada. Setidaknya ada 4 tadi itu. 4 yang bisa menjadikan sesuatu yang dia kecil tapi dia bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Husnul ada. Pelaksanaannya itu lebih baik. Orang dia berikan infak yang banyak kemudian memberikannya dalam kondisi yang tidak baik. Sama orang yang dia memberikan infak sedikit tapi dia memberikannya dalam kondisi yang baik. Ada orang kemudian memberikan infak yang banyak tapi memberikannya seakan-akan merasa bahwa dia lebih tinggi daripada orang yang diberikan. Jadi ketika dia memberikan infak yang banyak akhirnya merasa bahwa dia lebih tinggi atau cara memberikannya tidak baik. Karena dalam memberi pun ada adab-adabnya. Bagaimana ketika kita memberikan sesuatu itu jangan sampai kemudian kita memberi tapi malah justru melukai perasaan orang yang kita beli. Itu kan juga ada adabnya. Nah, ini disebut sebagai husnul ada. Dalam melakukan sesuatu itu dengan kondisi yang baik. Semakin baik kita menjalankan suatu ibadah, suatu amalan tertentu, nah bisa jadi ini yang dia akan semakin besar pahalanya. Maka orang dia sholat banyak rakaat, gitu, banyak rakaat, tapi secara pelaksanaannya kurang baik. Akan lebih baik orang yang dia cuma mengerjakan 2 rakaat, tapi betul-betul dia khusyuk dalam pengerjaannya, baik dalam pengerjaannya. Rukun-rukunnya diperhatikan, sunnah-sunnahnya diperhatikan, itu kan akan menjadi lebih baik. Nah itu maka bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan keikhlasan, bisa berkaitan dengan kebaikan dalam pelaksanaan dari amalan ibadah tersebut ataupun amalan tersebut. Maka apa yang disebutkan tadi kembali bahwa berkaitan dengan makna zuhud yang disebutkan oleh para salaf tadi dari beberapa perkataan tadi kita sudah setidaknya punya gambaran bahwa oh inilah yang disebut sebagai yang namanya zuhud. Nah kemudian selanjutnya ini pasal selanjutnya yaitu berkaitan dengan zuhudnya para salaf dari dunia. Zuhudnya para salaf dari dunia. Termasuk yang disebutkan dari Sa'id bin Razin. Qala sami'tu al-Hasan ya'idhu ashabahu yaqul. Saya mendengar Al-Hasan beliau memberikan mau'idhah, memberikan peringatan ataupun memberikan arahan kepada sahabat-sahabatnya ataupun mungkin murid-muridnya dan beliau berkata wallahi laqad sahibna aqwaman kanu yaqulun. Wallahi demi Allah kita telah bersahabat. Kita melalui suatu masa bersamaan dengan orang-orang yang mereka mengatakan laisa lana fid dunya hajah. Kita tidak memiliki kebutuhan sama sekali dengan dunia. Jadi tidak memiliki kebutuhan sama sekali dengan dunia. Kita tidak butuh dengan dunia. Makanya dari kalangan para mengambil dari dunia itu ya cuman yang sekedarnya saja, yang cukup dibutuhkan. Kita kalau tidak makan ya kita tidak bisa ibadah. Maka makan itu bisa menjadi wajib. Makan bisa menjadi wajib. Dengan kita tidak makan, akhirnya kita tidak bisa beribadah, maka kita harus makan.
Dari mana kita mendapatkan makanan? Ya kita kalau sumpamanya tidak ada orang yang memberi, berarti kan otomatis secara umum ya berarti kita harus membeli. Kita harus mendapatkannya. Dari mana kita mendapatkan uang? Berarti kita harus bekerja. Ini kan urutan-urutan yang harus kita kerjakan. Maka yang namanya bekerja itu menjadi sebuah kewajiban. Menjadi sebuah kewajiban bagi seseorang yang dia tidak memungkinkan untuk mengerjakan kewajiban kecuali dengan hal tersebut. Kecuali ya kalau seumpamanya dia mungkin dia mewarisi dari orang tuanya, gitu kan, berapa ratus triliun, kemudian dia gunakan untuk kehidupan sehari-harinya, dah tidak perlu kerja ya tidak masalah, gitu kan. Karena sudah ada, apa yang dia butuhkan sudah ada, gitu kan, untuk kebutuhan dirinya. Makan, saya hitung-hitung, makan setiap hari kebutuhannya sekian, kali 30, gitu kan, kali 1 tahun, gitu kan, kali 12 bulan, perkiraan saya hidup mungkin 60 tahun semuanya. Terus dihitung-hitung, saya kebutuhannya sekian, ini masih sisa banyak, gitu. Masih sisa banyak. Kalau dalam kondisi seperti itu ya mungkin tidak masalah, dia tidak bekerja. Tapi kalau orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kecuali dengan bekerja, ya dia berarti wajib bekerja. Gak bisa kemudian leha-leha saya tak berdoa, ntar siapa tahu ada orang yang memberi. Nah itu kalau zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu dipukuli. Orang yang dia cuma berada di masjid, banyak-banyak berdoa, tidak mau bekerja, berharap kalau seumpamanya ntar ada orang yang memberikan kepada dia, gitu. Sama Sayyidina Umar bin Khattab itu dipukul, ayo keluar kerja, kamu ngapain kamu di sini? Karena ada kewajiban yang harus kita sebagai manusia hidup harus realistis, gitu. Tidak ada kemudian semuanya datang kita dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanan turun dari langit, minuman turun dari langit, kita tinggal beribadah, gitu kan? Sebagaimana Sayyidah Maryam, itu kan karomah khusus, gitu. Kita masih ya kewajiban kita berjalan sebagaimana umumnya manusia, normalnya manusia seperti apa. Nah maka yang disebutkan oleh tadi dari Hasan, kemudian beliau menyebutkan laisa lana fid dunya, tidak ada hajat. Tapi tetap para sahabat mereka beliau itu ya ke pasar, kan? Ke pasar bekerja, kemudian setelah bekerja mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan ya sudah cukup. Oh ini sudah cukup untuk kebutuhan. Karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan kepada dunia, akhirnya sudah sisanya dipergunakan untuk tugas utama manusia. Apa itu? Yaitu beribadah. Kan tugas utama kita kan beribadah. Setiap hal yang kita kerjakan itu harus menunjang ibadah yang kita kerjakan. Kalau seumpamanya apa yang kita lakukan tidak menunjang ibadah yang kita kerjakan, berarti kan kita tidak berjalan sebagaimana tugas yang ditugaskan kepada kita. Tidak masalah kita bekerja siang malam, tidak masalah. Yang penting kerjaan kita siang malam tersebut menunjang akan ibadah yang kita kerjakan. Maka ada sebagian dosa-dosa itu yang disebutkan bahwa dia tidak bisa diampuni, gitu kan. Dikafaroi dengan suatu amalan ya kecuali kalau seumpamanya dia mengerjakan ataupun dia berdagang, mencari nafkah. Itu ada sebagian dari amalan-amalan yang akhirnya dengan amalan tersebut ternyata Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kebaikan yang banyak. Kemudian seorang pedagang yang dia amin, pedagang yang dia terpercaya, kemudian pedagang yang dia berjalan sebagaimana syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersamaan dengan para siddiqin wa syuhada wa shalihin. Ketika kita bisa menjadi seorang pedagang yang betul-betul berdagang dengan baik, bermuamalah dengan baik. Berapa banyak orang bermuamalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya tidak mempedulikan yang namanya halal haram. Oh ini apakah halal, apakah haram, tidak peduli. Yang penting pokoknya saya bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tidak melihat. Coba kalau kita melihat kepada para salaf bagaimana beliau berdagang. Bagaimana beliau berdagang. Berdagang melihat kepada orang-orang, melihat mana yang halal, oh ini yang dikerjakan. Mana yang haram berarti ditinggalkan. Kemudian tidak hanya sekedar murni yang namanya orang berdagang untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ada niatan yang lain yang dia ketika dia berdagang, oh bagaimana saya bisa memberikan maslahat, manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya buka toko dengan niat, saya kalau buka toko sambil saya niatkan orang-orang di sekitar saya, tetangga-tetangga saya itu, kalau sumpamanya mereka belanja tidak perlu jauh-jauh. Dekat dengan tempat mereka. Itu kita sudah mendapatkan kebaikan dengan niatan kita tadi.
Kan seringnya kita ketika kita buka toko, ya pokoknya saya buka toko ini tempat ini strategis. Kenapa? Karena kalau strategis berarti ntar keuntungan yang saya dapatnya lebih banyak. Coba kalau semuanya kita sedikit bergeser, oh ini tempat strategis. Nah, kenapa? Karena di sini orang-orang kalau mau pergi ke toko itu jauh. Kan sama aslinya. Ini tempat strategis karena orang-orang itu mereka jauh, berarti ntar mereka insya Allah belanjanya ke tempat saya. Kalau belanjanya ke tempat saya, berarti ntar keuntungan saya banyak. Sama kalau semuanya kita bergeser sedikit, ini tempat mereka jauh, kasihan. Kalau semuanya belanjanya harus ke sana, ntar mereka harus keluar bensin, harus jalan kaki lebih capek. Nah, coba kalau semuanya saya buka toko di sini, mereka akan lebih mudah. Sama aslinya. Dasar awalnya itu sama. Cuman beda dari sisi pandangannya saja. Satu memandangnya bahwa ini kesempatan pangsa pasar yang besar untuk saya bisa mengeruk keuntungan yang lebih banyak. Yang satu ini adalah kesempatan beramal saya untuk orang-orang tetangga-tetangga saya supaya mereka tidak banyak mengeluarkan tenaga ketika mereka harus belanja. Kan enak, orang dia belanja cuma jalan ke pinggir rumah, habis itu dia mendapatkan kebutuhan yang dia butuhkan. Dan itu yang kadang luput dari kita. Terluputkan. Kenapa? Karena ketika kita membuka sebuah usaha, pokoknya yang dipikirkan adalah pokoknya keuntungan, hitung-hitungan keuntungan sekian. Ya tetap kita akan menghitung-hitung keuntungan itu tetap gitu kan. Kecuali kalau kita memang mau buka yayasan sosial, toko sosial. Toko sosial kita buka gitu kan, kita kulaan harganya 10.000, kita jual dengan harga 5.000, enggak masalah. Ya alhamdulillah gitu kalau semuanya ada toko seperti itu kan. Toko sosial. Tetap yang namanya untung rugi kita hitung-hitung. Kulaannya 10.000 ya berarti dijualnya kira-kira berapa, ntar keuntungan operasionalnya berapa, keuntungannya berapa gitu kan. Jangan kemudian juga kadang berpikir ketika kita berpikirnya cuma untuk mendapatkan keuntungan tok. Yang ada apa? Semakin kita itu bisa mengambil sebesar mungkin keuntungan, itu yang akan kita lakukan. 10.000. Oh di sini itu saya kulaan 10.000. Terus habis itu ntar orang-orang di sini biasanya kalau semuanya beli karena jaraknya lumayan jauh gitu kan. Karena jaraknya lumayan jauh mereka harus mengeluarkan uang 20.000. 20.000. Nah, maka saya jual 21.000. Kenapa saya jual 21.000? Mereka 1.000 ini sebagai ganti jarak yang mereka tempuh. Otomatis kemungkinan besar mereka tetap akan belanja di tempat saya. Kenapa? Karena mereka akan lebih memilih untuk lebih mahal dikit tapi dekat daripada lebih murah 1.000 tapi jauh. Nanti kan kadang kita kulaan 10.000 karena melihat orang-orang jualnya tadi 20.000 kita patok 21.000. Kalau kita bisa berlaku, modal saya itu 10.000. Keuntungan yang saya dapatkan, saya operasional dan lain sebagainya untuk kebutuhan saya dan lain sebagainya itu saya jual dengan harga 15.000 cukup. Kenapa tidak dijual dengan harga 15.000? Memberikan kemudahan kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang seminim mungkin. Cuman tadi karena kalau kita sudah pokoknya terfokuskan, terpikirkan pokoknya untung, uang yang banyak, keuntungan yang banyak, akhirnya yang kita pilih ya tadi. Pokoknya bagaimana kita bisa memanfaatkan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk mengayakan kita. Kita bagaimana bisa memanfaatkan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk mengayakan kita. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa kaya. Saya bisa banyak uang, saya bisa banyak keuntungan. Nah, itu yang kita pikirkan. Maka kaitan dengan yang namanya bekerja itu menjadi sebuah kewajiban, tapi tetap kita ya berjalan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh para salafus saleh, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang, bagaimana beliau berdagang. Karena kita berdagang melihat orang lain, orang yang pengen membeli sesuatu dari kita lihat kebutuhan bagi dia, kita jual dengan harga murah. Maka ada cerita yang sampai kepada kita, insya Allah hampir semua mungkin sudah pernah membaca. Ada orang dia jual selimut, kemudian dijual kepada si A, dijual dengan harga yang tinggi, kelihatan tinggi. Kemudian kepada orang yang kedua dijual dengan harga yang murah. Orang yang pertama protes, lu ngapain kok tadi dijual sama saya harganya sekian, ini sama si A dia sekian. Orang yang pertama, jenengan itu kan orang mampu. Saya jual dengan harga normal, saya ngambil keuntungan juga tidak banyak. Orang kedua, orang dia tidak mampu. Saya pengen memberikan sesuatu yang baik, kualitas yang baik dengan harga yang ringan. Dan dia tidak merasa kalau seumpamanya saya memberi kepada dia. Jadi karena orang yang kedua dia tidak tahu harga, ini harga mungkin harganya kelihatan aslinya mahal.
Cuman sama pemiliknya karena dia pengen membantu, dijualnya dengan harga murah. Orang yang dibantu tidak merasa kalau dia dibantu. Orang yang dibantu tidak merasa dibantu. Orang tersebut dia bersedekah kepada seorang tertentu tanpa ada rasa dari orang yang pertama tadi merasa bahwa berhutang budi kepada orang yang membantu dia. Karena ya tahunya ini ternyata kok ada ya barang bagus dijualnya dengan harga yang murah. Mengira seperti itu, padahal memang harganya memang diturunkan. Nah itu kan ada dari sebagian orang-orang ketika mereka itu memiliki dalam berdagangnya dengan tata cara tersebut. Ini kalau setiap kaum muslimin kemudian bisa berdagang, kalau pembeli juga berjalan sebagaimana adab-adab orang yang dia membeli, kan? Dia seharusnya membeli barang dengan harga 5.000. 5.000 sudah saya tak lebihkan. Saya beli dengan harga 7.000. Kan ada beberapa dari kalangan para salaf, beli 5.000 sudah itu 7.000, sisanya ambil aja. Kan? Tak belinya dengan 7.000. Ini barangnya bagus. Kalau barangnya bagus ya, ini berhak untuk saya beli dengan harga 7.000. Kalau sekarang kita enggak. Kita bagaimana membeli barang, pokoknya kita tawar seminim-minim mungkin, sementok-mentok mungkin, sampai mungkin orang yang dia menjual karena saking malunya mungkin dia sudah dilepas. Gitu kan. Dalam hati dia niatan sedekah. Sambil agak terpaksa gitu kan, karena sudah tidak enak. Karena ditawar sampai mentok, dia mungkin rugi, tapi ya sudah dilepas saja. Nah ini pertanyaan sahibna aqwaman kanu yaqul laisa lana fid dunya hajah. Laisa laha khuliqna. Kenapa? Karena kita tidak diciptakan untuk dunia tadi. Kemudian fatalabul jannah bi ghuduwihim wa rawahihim. Kemudian beliau mereka meminta surga, beramal untuk surga Allah Subhanahu wa taala ya, di bihutui marwahim, di waktu pagi, waktu petang, waktu pagi itu. Waktu-waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am wallahi hatta ahraqu fiha dima'ahum fa aflahu wa najau. Sampai beliau itu rela untuk ketika beliau meminta surganya Allah Subhanahu wa taala, entah di waktu pagi, waktu siang, waktu petang, sampai beliau mereka siap untuk mengorbankan jiwa mereka, menumpahkan darah mereka, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya kemudian mereka disebutkan fa'aflahu wa najau. Maka mereka orang-orang yang beruntung. Kemudian mereka selamat dari sisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hani'an lahum la yatwi ahaduhum thawban wa la yaftarisuhu wa la talaqahu illa sha'iman dalilan mutabaisan khaifan. Jadi kondisi mereka itu selalu dalam kondisi beribadah. Jadi kalau seumpamanya melipat baju, kemudian ketika mereka memakai baju, kalau seumpamanya mereka tidur dan lain sebagainya itu tidak terlepas dari yang namanya shaiman dalilan mutabaisan khaifan, dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi dari ibadah, dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Karena kan ibadah itu tidak hanya kalau kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan puasa, bukan hanya sekedar itu kan ibadah-ibadah yang dia sifatnya ibadah-ibadah mahdhah, yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan secara khusus. Kita masih bisa menjadikan banyak amalan yang kita kerjakan itu menjadi sebuah ibadah. Maka kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan kan ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al. Kan? Jadi setiap entah yang zahir ataupun yang batin, zahiran wa batinan. Setiap amalan yang dia mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, entah dari ucapan, entah dari perbuatan, entah yang zahir ataupun yang dia amalan batin, itu bisa menjadi sebuah ibadah. Makanya kemarin kita itu ketika kita berada di majelis ilmu, kemudian kita duduk di majelis ilmu, walaupun mungkin kita niatannya cuma sekedar untuk memperbanyak jumlah itu saja, itu sudah menjadi sebuah kebaikan, itu bisa menjadi sebuah ibadah. Kita duduk di majelis ilmu kemudian untuk memperbanyak supaya orang-orang mereka semangat dalam majelis tersebut. Kita berjalan di hadapan orang dengan berjalan yang baik, itu bisa menjadi sebuah ibadah. Kenapa? Karena kita tidak pengen memberikan madarat kepada orang lain, jalannya ya bagus. Kita berlaku dengan baik. Itu semua kita berkata yang baik kepada orang. Itu kan bisa menjadi sebuah ibadah. Ketika kita meniatkan amalan-amalan tersebut untuk menjadi sebuah ibadah. Jadi ibadah itu masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dalam seseorang itu dia bisa tidak terlepas dari ibadah.
selama 24 jam. Karena sebagian orang kadang masih memikirkan bahwa ketika ibadah itu apa? Gambarannya ibadah ya pokoknya ketika mengerjakan sholat, puasa, kemudian dia bersedekah, itu berarti ibadah. Sisanya kalau seumpamanya dia tidak mengerjakan hal-hal tersebut, ya berarti dia tidak berada dalam ibadah. Padahal kita aslinya masih bisa menjadikan 24 jam yang kita miliki itu menjadi sebuah ibadah. Kita mulai bangun pagi gitu kan. Bangun pagi kemudian kita wudu. Kalau wudu kan jelas ya dia ibadah. Habis itu kemudian kita mengerjakan sholat dia ibadah. Pada sholat kemudian kita zikir ibadah. Kemudian kita posisi zikir ngantuk umpamanya. Habis itu ngantuk tidur. Kita tidur, niatkan tidur, saya tak tidur dulu, ntar supaya bangun tidur saya bisa beribadah lagi. Tidurnya kita menjadi sebuah ibadah. Dibandingkan dengan orang lain yang mungkin dia ketika ngerasa ngantuk, habis itu tidur ya tidur saja karena kebutuhan jasmani. Tapi ketika kita menambahkan niat kita, ketika saya niatkan untuk ntar ketika saya bangun, saya bisa beribadah dengan maksimal. Ntar saya bangun tidur, saya pengen baca Al-Quran. Supaya sebentar ketika pas saya baca Al-Quran tidak ngantuk, ya berarti saya sekarang tidur. Tidurnya dia sudah menjadi ibadah. Bangun, habis itu kemudian dia membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dia ibadah. Sholat dia ibadah. Habis itu kemudian dia rehat sejenak. Rehat sejenak, dia dengan rehat sejenak tersebut itu dia meniatkan dengan ibadah untuk supaya ntar beribadah lebih semangat lagi, itu bisa menjadi ibadah. Dia pengen ngobrol sama orang lain supaya orang itu kalau sekarang kita iktikaf, kemudian kalau tidak ada yang ngobrol gitu kan. Coba bayangkan ini iktikaf kemudian tidak ada yang ngobrol. Semua sendiri gitu kan, sendiri semuanya enggak tahu kan, ketemu yang di sampingnya enggak pernah ngobrol, pokoknya saya ngaji, habis itu kemudian setelah ngaji istirahat gitu kan. Sampingnya enggak tahu, pokoknya tidak pernah ngobrol dengan yang di sampingnya. Kemudian habis itu bangun lagi, sholat lagi, kemudian baca Al-Quran lagi. Kita enggak bisa membayangkan bagaimana kondisinya ini di masjid luar jadinya seperti apa. Maka kalau semua kita ngobrol dengan orang, tujuannya kita menyenangkan orang lain ya sambil supaya kita ada komunikasi dengan, karena manusia kan kita sering dulu di SD kan diajarkan manusia kan makhluk sosial ya. Tidak bisa hidup sendiri gitu kan, tidak bisa gitu kan. Tetap harus ada komunikasi. Ya tidak masalah, kita dengan ngobrol saja kita bisa mendapatkan nilai ibadah dengan ngobrol. Yang penting ya kalau namanya kita pas ketika iktikaf ya jangan banyak-banyak ngobrol. Berarti kalau semuanya pas iktikaf kemudian berubah iktikafnya menjadi ngobrol ya berarti kan mungkin ada sesuatu yang kurang pas. Walaupun kita itu ketika berada di masjid ngobrol dari pagi sampai malam itu kita ya itikaf gitu kan. Dengan itikaf kita tetap mendapatkan pahala itikaf. Itu dapat pahala itikafnya walaupun tadi waktu itikafnya mungkin masih belum kita maksimalkan untuk kita gunakan untuk ibadah. Jadi tidak masalah, orang dia ngobrol aja dia bisa mendapatkan nilai ibadah dari obrolan yang dia obrolkan. Ngobrolnya pada hal-hal yang dia baik. Kalau semuanya dia bukan ngobrol pada hal-hal yang haram. Minimal pada hal-hal yang mubah. Apalagi kalau semuanya obrolan tersebut obrolan yang dia sifatnya adalah hal-hal yang dia bisa memberikan maslahat, entah itu untuk maslahat duniawi ataupun maslahat ukhrawi. Itu kan obrolan yang dia bermanfaat. Ya minimalnya obrolan-obrolan yang dia sifatnya mubah, bukan obrolan-obrolan yang dia sifatnya haram. Itu, nah kita habis itu kemudian kita mengerjakan sholat lagi, ibadah lagi, kemudian baca Quran, ibadah lagi, terus ngantuk tidur, niatan lagi ntar saya sholat asar biar tidak ngantuk, ibadah lagi. Itu 20 sampai terus aktivitas yang kita kerjakan 24 jam kita tidak terlepas dari yang namanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan fa idza faragta fansab, ketika semua kita sudah selesai dari suatu amalan tertentu kita berpindah kepada amalan yang lain. Nah, amalan tersebut dari satu amalan yang bermanfaat kepada amalan bermanfaat yang lain, terus kepada amalan yang bermanfaat yang lain dan seterusnya. Terus seperti itu. Sampai ya kita melalui kehidupan kita berlalu 1 hari 24 jam. Berlalu 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, terus berjalan seperti itu. Nah itu yang kalau sumpamanya kita bisa menata diri kita, menata hati kita. Cuman ya itu untuk menata seperti itu juga bukan sesuatu yang gampang. Kita namanya manusia itu kan sering lalai. Manusia itu termasuk sifat manusia yang gampang lalai. Belum lagi setan itu selalu datang untuk menggoda kita. Makanya kita terlalaikan. Kita terlalaikan dari seharusnya kita bisa memasukkan nilai-nilai kebaikan. Kita bisa memasukkan nilai-nilai ibadah pada satu amalan tertentu. Karena tadi terlalaikan, akhirnya ya sudah. Amalan-amalan, kesempatan-kesempatan yang bisa menjadi nilai ibadah bagi kita, akhirnya terlewatkan begitu saja. Terlewat. Baru kemudian, oh ya ingat. Gitu kan. Ingat kita kerjakan 1 kali, udah lupa lagi. Gitu kan. Terlewatkan lagi.
satu kali lagi kemudian ingat lagi, dikerjakan lagi, ya enggak masalah. Tapi yang penting kita mujahadah, berusaha terus. Semakin terus mujahadahnya, berarti kan insya Allah semakin lama semakin terbiasa dengan kondisi tersebut. Nah kemudian fa idza taqala ila ahlihi in quriba ilaihi syai'un akalahu wa ila sakat la yas'aluhum an syai'. Jadi kalau pas masuk pulang ke rumah melihat kondisi, kalau istrinya menyiapkan makanan, ya dimakan. Kalau semuanya ternyata istrinya tidak menyiapkan makanan, ya sudah diam. Ini kondisi yang dilakukan oleh para salaf. Kita kan kalau masuk ke rumah, kemudian tidak ada makanan, gitu kan, kita rodok ngomel. Mana nih nggak ada apa-apa, gitu kan. Terus kita nanyai kemudian istrinya, padahal mungkin bisa jadi kita belum memberikan kesempatan, uang belanjanya belum dikasih kan, gitu kan. Nanya sesuatu nggak ada apa-apa, adanya cuma ini tok, gitu kan. Uang belanjanya kadang belum dikasih kan. Akhirnya kita nuntut untuk nyari apa-apa. Nah, ini yang dilakukan oleh para salaf ketika masuk ke rumah, pulang ke rumah, tidak ada sesuatu yang dihidangkan, ya sudah diem. Kan? Kalau ada yang dihidangkan, ya alhamdulillah. Gitu. Kalau semuanya tidak ada, ya tidak berbicara. La yas'aluhum an syai'in ma hadza wa ma hadza. Kemudian summa qala laisa man mata fastarah bi mayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya. Bukanlah tidak setiap orang yang mati itu dia beristirahat. Tidak setiap orang yang mati itu dia laisa man mata fastarah bi mayyitin. Tidak, orang yang mati kemudian dia beristirahat itu dia bukan orang yang benar-benar mati. Tapi apa yang disebutkan innamal mayyitu mayyitul ahya. Orang yang mati itu adalah orang yang dia masih dalam kondisi hidup tapi pada hakikatnya dia mati. Orang yang dia sudah meninggal, tapi ternyata dia meninggal dengan meninggalkan banyak kebaikan, dengan membawa banyak amalan. Akhirnya kemudian dia bisa istirahat dengan tenang. Beristirahat dengan tenang. Kenapa? Karena seorang mukmin itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika yang namanya al-mautu faj'ah rahmatun lil muslim. Rahmatun lil mukmin. Itu hadis kalau enggak salah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwa yang namanya kematian secara tiba-tiba itu adalah rahmat Allah Subhanahu yang berikan kepada seorang mukmin. Dirahmati dengan apa? Ketika seorang muslim dia berjalan sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba diambil, tiba-tiba ditutup usianya, maka berarti dia dikeluarkan dari susahnya dunia kepada mudahnya dan nikmatnya akhirat. Itu maka tiba-tiba karena dia tidak merasa. Dia beraktivitas biasa, tiba-tiba kemudian ternyata Allah mensudahi ataupun menutup usianya. Nah, jadi dalam kondisi dia masih dalam kondisi yang baik, kemudian tiba-tiba Allah menutup usianya. Maka disebutkan bahwa yang namanya al-mautu faj'ah, kematian yang tiba-tiba itu menjadi sebuah rahmat bagi seorang mukmin. Karena dikeluarkan dari kondisi susahnya dia. Apalagi kalau semuanya dia dalam kondisi susah, dalam kondisi penat di dunia, habis itu kemudian Allah menutup usianya, berarti kan dia dikeluarkan dari kepenatan tersebut untuk menuju kepada ridwan ataupun ke ridwan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mati itu siapa? Orang yang dia dalam kondisi hidup tapi pada hakikatnya dia mati. Karena apa yang dilakukan tidak bermanfaat. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan maslahat. Apa yang dilakukan ya cuman keberadaannya itu seakan-akan tidak ada. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang keberadaan kita itu seakan-akan tidak ada. Atau bahkan mungkin lebih parah lagi, keberadaan kita itu diharapkan untuk tidak ada. Jadi jangan sampai kita masuk pada sisi tersebut. Jadi kita berusaha untuk menjadi keberadaan kita itu dirindukan oleh orang-orang. Maka dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba gitu. Memiliki hamba-hamba fa idza ru'u dzikrillah. Ketika semuanya hamba-hamba tersebut itu dilihat, kemudian mereka bisa menjadikan orang-orang yang melihatnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bagian berusaha untuk menjadi orang-orang yang keberadaan kita itu diinginkan oleh orang-orang gitu kan. Jangan sampai tadi keberadaan kita ini adanya atau tidak adanya ya sudah pokoknya sama aja gitu kan. Tidak berpengaruh. Ada atau tidak berpengaruh. Apalagi kalau semuanya ini kok ada di sini nih. Jangan sampai dia ada di sini. Nah ini berbahaya kalau kita sampai kepada titik kok orang-orang itu takut dengan keberadaan kita. Takut dengan keberadaan kita, takut ini kok ada di sini, maka berarti kan orang-orang tidak nyaman dengan kita, tidak merasa nyaman dengan kita. Nah ini kan berarti
Kita bisa, kalau dulu Rasulullah termasuk orang yang dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang dia menjadi imam kemudian makmumnya itu dia benci kepada dia. Benci ini bukan karena akhirnya mereka tidak suka dengan imam tersebut. Nah, ini kan jangan sampai kita menjadi orang yang dengan kondisi kita itu menjadikan madharat kepada orang lain. Kenapa orang-orang mereka kok takut dengan keberadaan kita? Karena bisa jadi tadi kita bisa, ya keberadaan kita memberikan madharat kepada orang-orang berada di sekitar kita. Yang seharusnya kita memberikan manfaat, akhirnya malah justru kita memberikan madharat kepada orang-orang sekitar kita. Nah, ini yang disebutkan tadi bahwa innamal mayyitu mayyitul ahya. Bahwa yang namanya orang yang betul-betul, ya orang yang mati itu, maknanya mati dalam konotasi yang dia tidak baik, ya adalah yang dia masih hidup. Jasadnya masih ada, masih bernapas, masih berjalan, tapi ternyata dia pada hakikatnya dia sudah mati. Kenapa? Karena memang tidak bisa memberikan manfaat apapun. Nah, kemudian diriwayatkan dari kata Al-Hajjaj bin Furasah qala Budail, termasuk perkataan Budail, man arafa rabbahu ahabbah. Perkataan yang kedua, bentar lagi sudah, bentar insyaallah setelah ini mungkin masuk sesi tanya jawab. Man arafa rabbahu ahabbah wa man ahabbahu taraka ad-dunya wa zahida fiha wal mu'min la yalhu hatta yaghfal wa in tafaqqara hazin. Jadi orang yang dia mengetahui Rabbnya, maka dia akan mencintai Rabbnya. Nah, kemudian barang siapa yang waman ahabbahu, barang siapa yang dia mencintai Rabbnya, taraka dunya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan berapa banyak ayat yang kita baca. Ini selama Ramadan kita sering melewati ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menzuhudkan kita dari dunia. Bagaimana seorang yang seorang mukmin itu Allah menzuhudkan dia dari dunia. Tapi ternyata kita sebagai seorang mukmin malah kita hirs. Terlalu ingin untuk memegang dunia tersebut. Padahal Allah selalu menzuhudkan dunia. Rasul yang diutus kepada umat ini, Rasul yang sangat zuhud dari dunia. Kita bisa melihat kondisi Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah memberikan sebuah permisalan, bahwa permisalan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Coba kalau seumpamanya dunia itu dia senilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti sayap nyamuk, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala tidak bakal memberikan kepada orang kafir itu walaupun cuma satu teguk air. Tidak bakal diberikan. Berarti kan dunia itu tidak memiliki apa-apa. Rasulullah suatu ketika pernah melewati melewati bangkai bersamaan dengan para sahabat. Ini kadang Rasulullah ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat membuat sebuah permisalan. Pelajaran Rasulullah SAW pelajaran berjalan. Kadang berada dalam majelis ta'lim, kadang sambil berjalan kemudian Rasulullah memberikan pengajaran kepada para sahabat. Nah, suatu ketika Rasulullah berjalan di gang, kemudian ada bangkai yang sudah dibuang karena bangkai buat apa? Orang yang dia memiliki pun juga nggak bakal diambil lagi. Kemudian Rasulullah bertanya, coba kalian pikirkan, apakah orang yang membuang ini dia akan ambil lagi? Orang yang buang bangkai ini apakah mau pengen diambil lagi atau enggak? Ya umumnya mungkin orang dia buang bangkai ya enggak bakal diambil lagi. Itu kemungkinan besar. Kecuali kalau dia mungkin tadi buang bangkai habis itu ternyata dia punya sesuatu pengen dibuat dimakankan untuk anjingnya seumpamanya ataupun mungkin peliharaan dia, itu mungkin beda. Habis dibuang diambil lagi. Tapi kalau umumnya orang dia tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan kepada bangkai tersebut, dia buang, ya sudah dia buang. Para sahabat misalnya tidak mungkin Rasulullah masuk diambil lagi bangkai tersebut. Kemudian sama Rasulullah, dunia itu dia lebih rendah, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini. Yang ketika orang yang dia punya ketika dibuang, ya sudah dia tidak bakal diambil lagi, Tuhan. Nah, nilai dunia itu tidak lebih besar, tidak lebih bernilai daripada bangkai tersebut. Yang orang-orang tidak bakal ada orang yang mengambilnya. Tidak ada orang yang dia mengambilnya. Orang semuanya takut, bahkan menjauh. Kan? Kalau kita ketemu bangkai itu kan kita menjauh. Takut kalau semuanya ntar kita mungkin mencium bau dari bangkai tersebut. Nah, ini permisalan yang digambarkan. Maka Allah ketika menyebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sesungguhnya yang namanya perbendaharaan dunia itu adalah suatu dia perhiasan ataupun suatu hal yang dia menipu.
Menipu kita. Kenapa? Karena dengan gemerlapnya dunia yang ada di hadapan kita itu pada hakikatnya dia menipu kita. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar ya kita tertipu. Berapa banyak orang yang dia tertipu. Akhirnya kemudian dia berjalan, berlari di belakang dunia tersebut, padahal dia juga lari. Orang ketika sesuatu, dunia itu kalau dikejar, lari, ya dia lari saja. Apa yang dia dapatkan ya tidak lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada dia. Nah, maka di sini disebutkan barang siapa yang dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya dia akan menghindari dunia tersebut. Kan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah. Sesungguhnya dunia itu apa? La'ibu wa lahu. Sendagurau, permainan sendagurau. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Berbangga-bangga dengan harta dan anak keturunan. Jadi berbangga, ini loh harta saya banyak. Oh, ini loh saya memiliki harta yang banyak. Maka kemarin kalau kita bahas orang yang dia memiliki sesuatu sudah melebihi sesuatu yang menjadi sebuah kebutuhan. Kan niatan yang diinginkan kan berbangga-bangga. Oh, dia pak bajunya yang dipakai baju bermerek. Pakaian yang dipakai pakaian bermerek. Itu kan semuanya kan tujuannya tadi berbangga-bangga dengan harta. Oh, berarti kalau dia bermerek kan biasanya harganya mahal. Oh, berarti dia orang punya. Itu yang diinginkan oleh banyak orang ketika dia pengen menunjukkan kepada orang-orang supaya apa? Supaya dilihat bahwa oh dia itu memiliki dunia. Supaya dia memiliki dunia. Tapi kalau kita balik tadi, kita melihatnya bagaimana dunia itu dilihat oleh Allah dan Rasulnya tadi. Kalau kita berbangga-bangga kepada orang lain dengan kepemilikan kita. Kalau kita memiliki bangkai, ada bangkai yang kita bawa, terus habis itu kita berbangga-bangga di hadapan orang lain, loh saya membawa bangkai. Ini loh saya punya bangkai. Kan kita itu malah justru kalau kita itu ada bangkai yang berada di kita gitu kan. Ada bau yang ada pada diri, kita akan berusaha untuk menutupi. Bukan justru malah kita nampakkan. Kalau tadi permisalan bahwa dunia itu dia lebih rendah daripada yang namanya bangkai. Kita membawa bangkai itu jangan kemudian kita nampakkan. Kita tutupi. Maka sebagian orang ada yang malu gitu kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk dia itu menjadi orang kaya. Allah takdirkan untuk dia mau ngapa-ngapa, enggak bekerja ya dia kaya. Oh ya. Ini sebagian orang ada yang memang Allah takdirkan karena Allah membuka rezeki kepada orang itu kan kita enggak tahu. Orangnya dia aslinya kerjanya ya biasa, enggak ngapa-ngapa, tapi memang takdirnya ya dia kaya gitu. Enggak ngapa-ngapa pokoknya kaya. Nah, cuman kadang dia merasa enggak nyaman kadang. Enggak nyaman. Maka ada sebagian orang itu kalau karena dia punya walaupun dia punya banyak harta, karena dia enggak nyaman kalau sebenarnya dia menampakkan kekayaan yang dia miliki. Maka apa? Ya dia biasa. Kemana-mana ya dia biasa. Cara pakaiannya biasa gitu kan. Kemudian kendaraan yang dia pakai ya dia kendaraannya biasa. Apa-apa yang dia pakai biasa. Kenapa? Karena dia malu di hadapan orang-orang kalau sumpamanya dia terlihat orang kaya. Itu ada. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka masuk dalam kondisi tersebut. Karena melihatnya bahwa ini dunia yang dia lebih rendah daripada bangkai. Ada bangkai maka ditutupi. Ditutupi. Walaupun bukan berarti ketika dia tidak menampakkan tersebut bukan berarti kemudian niatannya lain. Mungkin ada orang dia tidak menampakkan kekayaan supaya orang-orang tidak datang ke dia. Jadi dia tidak menampakkan kekayaan kan orang ketika dia sebagian ada yang mungkin dia menampakkan kekayaan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang datang ke dia. Ketika datang ke dia butuhnya apa ini saya kasih. Itu ada. Orang yang dia niatannya seperti itu. Dan itu sudah sebuah kebaikan. Tapi kalau kita tidak menampakkan tersebut, jadi dia pengen memberikan kebutuhan kepada orang-orang lain. Karena orang kalau semuanya terkenal, oh si fulan itu dia kaya. Proposal masuk itu kan semakin banyak. Tapi kalau semuanya orang dia kaya, hartanya disimpen tok, gitu kan? Disimpen tok loh. Beda kalau semuanya dia orang kaya, kemudian hartanya dikeluarkan. Orang kaya kemudian disimpen tok, dia berpakaiannya biasa dan tidak menampakkan kepada orang, takut kalau sumpahnya ntar diajukan proposal. Takut kalau diajukan proposal.
Kan proposal yang datang kepada kita kesempatan untuk kita beramal baik. Ya kita berikan semampu kita saja gitu. Enggak usah kita pusingkan. Kita kalau kedatangan banyak proposal kemudian saya pusing kalau kedatangan proposal di rumah numpuk. Ya kita berikan semampu kita. Kita mampu ya kita berikan. Enggak mampu ya enggak usah kita berikan, enggak masalah. Tinggal kita mohon maaf lagi enggak ada uang. Kadang orang yang dia sudah terimagekan di kalangan orang-orang bahwa dia kaya, dia malu untuk mengatakan dia nggak punya uang. Kenapa? Karena takut kalau sumpamanya entar dia takut kalau sumpamanya entar grade nilai dia di hadapan orang-orang turun. Oh, saya berarti sekarang menjadi orang miskin. Saya kan selalu orang yang berada. Entar kalau dia mengatakan, oh saya lagi tidak ada uang nih. Takut kalau sumpamanya entar nilai dia di hadapan orang-orang turun. Kenapa? Karena orang-orang pun juga menilai bahwa orang itu, coba lihat, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh di masyarakat itu siapa yang dia dijadikan tokoh? Gitu. Orang yang dia kaya, gitu. Ya dia dijadikan tokoh. Perkataannya didengar. Gitu. Walaupun bisa jadi apa yang dikatakan tidak tahu apakah sesuai dengan Al-Quran atau sesuai dengan Sunnah juga tidak tahu. Gitu. Yang penting pokoknya kaya ya sudah diangkat menjadi tokoh masyarakat. Nah, padahal kalau jago paling depan. Kalau ditokohkan masyarakat kenapa? Karena ini orang yang paling kaya, yang paling banyak infaknya. Tidak masalah karena memang ya dia ditokohkan supaya apa? Supaya infaknya lebih banyak. Ayo dikedepankan supaya ntar yang di belakang-belakang itu kebagian gitu. Tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau semuanya ntar orang yang dia sudah ditokohkan, tapi kemudian juga tidak bisa memberikan maslahat apapun gitu kan dari harta yang diberikan oleh Allah kepada dia ya ngapain? Cuman pandangan masyarakat kan pengennya seperti itu, ditokohkan supaya ntar orang lain itu dapat maslahat, manfaat. Bukan cuma karena dia kayanya, oh dia kaya, kemudian dinaikkan. Nah kadang ketika dia diberikan kedudukan karena dia dianggap sebagai orang kaya, kemudian ketika pas tidak ada, dia merasa malu. Untuk dia mengatakan saya tidak punya uang. Yang namanya dunia itu berputar. Tidak ada orang dia sekarang kaya raya, besok kemudian dia menjadi miskin, sesuatu yang biasa. Orang yang dia miskin kemudian dia menjadi kaya raya, sesuatu yang biasa. Karena namanya dunia itu berputar. Berapa banyak kita melihat orang dulu dia dalam kondisi fakir, kemudian sekarang orang yang Masya Allah, dia banyak harta. Orang yang dulu mungkin dia dalam kondisi kaya raya, sekarang mungkin kondisinya susah. Ada. Ya, makanya kita berjalan sebagaimana kondisi kita saja. Kalau pas kita punya uang banyak, ada orang butuh uang kita, ya kita kasih. Toh kita ada, gitu kan? Kita tidak kekurangan. Dalam kondisi tidak ada, ya kita tinggal mengucapkan. Orang yang diucapkan maaf, saya lagi tidak ada uang, gitu kan? Dengan kondisi yang dilihat, oh ternyata lagi tidak punya uang, orang akan memahami, gitu kan? Insya Allah orang dia akan memahami. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau biasanya dia sudah bersedekah. Tiba-tiba ketika mungkin dimintai sedekah seumpamanya terus dia tidak bersedekah karena dia udzur tadi, orang akan paham. Beda kalau setiap kali diminta sedekah saya tidak punya uang. Setiap dia ajukan proposal saya tidak punya uang. Terus dari awal diajukan proposal, ini ya rumahnya besar gitu kan, mobilnya banyak. Setiap kali diajukan proposal kok ngomongnya tidak punya uang. Nah ini nggak tahu kalau semuanya setiap kali diajukan mungkin dimintai bantuan seumpamanya kok dia tidak memberikan bantuan ya. Nah ini ada yang dipertanyakan. Tapi kalau biasanya sudah membantu, kemudian tiba-tiba diminta bantuan kok ternyata tidak keluar. Oh berarti kita bisa memahami, ternyata ya, mungkin lagi dalam kondisi susah. Usaha yang dulunya biasanya berjalan lancar, sekarang mungkin tidak, agak kurang lancar. Akhirnya kan yang dapat apa? Dapat doa dari orang-orang. Oh supaya ntar kita bisa mendapatkan masalah lagi, kita doakan supaya usahanya lancar lagi. Nah itu kan kalau kita berjalan sebagaimana yang seharusnya tadi. Maka orang yang dia mengetahui Rabbnya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan dunia. Wazahidah, kemudian dia berlaku zuhud. Sebagaimana yang sudah kita maknai kemarin. Nah, apa itu yang disebut sebagai zuhud? Kemudian la yalhu hatta yaghfal. Kemudian dia tidak bermain-main sampai kemudian dia lalai. Tidak bermain-main sampai dia lalai. Kemudian wa in tafaqqara has. Kalau semuanya dia berpikir, maka dia bersedih. Maka Rasulullah menyebutkan lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalau seumpamanya kalian semua mengetahui apa yang saya ketahui, maka tentunya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka seorang mukmin ketika dia berpikir, oh dia bersedih. Amalannya masih sedikit, dosanya banyak hal-hal yang belum disyukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia. Nah, ini seorang. Kemudian terakhir mungkin satu perkataan lagi yang kita ambil yang disebutkan dari
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau menyebutkan yaqulu al-alimu tabibuddin wa dirhamu da'uddin fa idza jadabat tabibud da' ila nafsihi famata yudawi ghairahu. Seorang alim itu dia adalah tabibuddin, dokternya agama. Seorang alim itu dia dokternya agama. Maka kemudian wa dirhamu da'uddin, harta itu adalah penyakit agama. Harta itu dia penyakit agama. Ini dalam konotasi yang dia tidak baik. Nah, seorang alim itu dia dokter. Nah, yang namanya harta ataupun dunia itu dia adalah penyakit. Maka fa idza jadabat tabibud da' ila nafsihi fama yudawi ghairahu. Kalau seumpamanya seorang alim dia menarik dunia untuk dirinya sendiri, kepada dirinya, maka kalau seumpamanya seorang dokter dia menarik penyakit untuk dirinya sendiri, maka bagaimana dia bisa mengobati orang lain? Bagaimana dia bisa mengobati orang lain? Maka aslinya di kalangan para ulama, seorang alim itu kan ada dua. Ada seorang alim yang dia memang memilih, kebanyakan ulama kaum muslimin mereka memilih untuk menjadi orang fakir. Kebanyakan ulama kaum muslimin mereka memilih untuk menjadi orang fakir. Terus sebutkan Imam Syafi'i sendiri bahwa orang alim dari kalangan kaum muslimin itu mereka kalau mau menjadi kaya bisa. Kalau pengen menjadi kaya bisa. Orang alim dia berapa banyak dunia datang kepada dia. Tawaran ini. Apalagi kalau semuanya dia perkataannya dia diikuti oleh banyak manusia, banyak orang. Datang orang, jenengan kalau seumpamanya mengucapkan, minta tolong untuk diucapkan seperti ini, disampaikan kepada orang-orang. Ini ada sedikit hadiah. 1 koper uang. Berapa banyak tawaran yang datang kepada para ulama kaum muslimin. Ini dunia datang kepada mereka. Tergantung kembali kepada masing-masing tadi. Maka banyak dari kalangan ulama kaum muslim memilih untuk menjadi orang fakir. Tapi ada sebagian dari kalangan ulama kaum muslimin untuk menjadi orang kaya. Ada yang memilih. Termasuk dari kalangan ulama yang kaya adalah Laits bin Sa'd. Laits bin Sa'd itu biasanya ketika memberikan hadiah kepada Imam Malik, memberikan hadiah berapa ribu dinar, berapa ribu dirham. Dikirimkan dari Mesir ke Madinah. Gitu kan. Karena memang seorang pedagang kaya raya, tapi seorang alim. Walaupun kondisinya jarang, gitu kan. Orang yang dia memiliki banyak ilmu kemudian diberikan banyak harta jarang. Biasanya pertengahan. Tapi banyak dari kalangan ulama kaum muslimin ya mereka dalam kondisi fakir. Nah, salah satu yang mungkin menjadi sebuah sebab adalah melihat bahwa kalau umpamanya dilihatnya bahwa yang namanya seorang pemuka agama, alimuddin itu dia adalah seorang dokter. Jangan sampai kemudian dia menarik dunia, menarik penyakit tersebut kepada dirinya, gitu kan? Kepada dirinya. Nah, karena orang ketika melihat, kadang orang itu melihatnya gini. Orang dia ini orang para ulamanya dia dalam kondisi gampang. Maka ya enak, mau beribadah ya gampang. Kenapa? Kita mau makan aja susah. Sebagai orang mengatakan kita mau makan saja susah, kita mau hadir di tempat pengajian, kita makan saja susah. Nah, ustadznya kan gampang, ustadznya uangnya banyak. Dia mau banyak beribadah, mau menyuruh orang kepada banyak ibadah ya nggak masalah. Dia tidak pernah, ustadznya tidak pernah berlalu pada kehidupan dia kesusahan makan. Jadi ustadznya tidak pernah, ataupun ini yang berjalan tidak pernah berlalu bagi dia dalam kondisi kesusahan makan, kekurangan sesuatu. Ya maka dia ngomongnya bebas gitu kan, tidak ada beban gitu. Kita kalau semua kita posisi yang susah, kita mau makan saja susah, mau hadir pengajian pikir hutangnya ke sini, hutangnya ke sana, kemudian masih punya tanggungan ini, kemudian belum lagi untuk kebutuhan ini belum terpenuhi. Maka banyak dari kalangan para ulama kaum muslim tadi dalam kondisi kefakiran tadi, supaya ya bersama-sama banyak dari kalangan kaum muslimin itu kan fuqara, orang-orang miskin, kan? Membersamai orang-orang, kebanyakan dari kalangan orang-orang muslim tadi itu yang dalam kondisi fakir, sama-sama fakir. Ternyata si A alim fulani dia sama-sama fakir, tapi ternyata dia masih bisa ibadah juga. Dia makannya juga susah, tapi ternyata ibadahnya banyak. Dia dalam kondisi susah juga, tapi dia tetap perilakunya tenang, tidak pernah tasahud, tidak pernah selalu
menganukan takdir gitu, menyalahkan takdir gitu kan. Tidak pernah menyalahkan takdir. Dalam kondisinya kelihatannya sama-sama susah. Bahkan mungkin kayaknya kok kondisinya lebih susah dari saya. Tapi ternyata dia masih bisa banyak beribadah. Ketika ada sedikit uang, dia masih bisa bersedekah. Dia selalu berjalan biasa, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyalahkan takdir. Nah, akhirnya kemudian orang-orang kan bisa bersamai, bisa berjalan sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman sebagian tadi memilih untuk menjadi seorang alim, kemudian dia juga menjadi orang yang dia kaya raya, bisa memberikan maslahat, manfaat kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Tapi ala kulli hal tadi yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bahwa yang namanya seorang alimuddin, orang yang dia alim dalam bab agama, maka dia adalah tabibuddin, dokternya agama. Maka jangan sampai dokter agama tersebut dia menarik dunia untuk dirinya sendiri. Nah, makna menarik dunia untuk dirinya sendiri, ya dia erat dengan dunia sebagaimana makna zuhud yang kemarin sudah kita bahas. Karena tidak mesti serta-merta orang yang dia bergelimang harta kemudian dia tidak zuhud. Tidak mesti orang yang dia tidak ada apapun kemudian kita katakan bahwa dia zuhud. Karena zuhud kaitannya dengan hati. Nah, itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ntar kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita tutup, ntar ada pertanyaan. Monggo silahkan, kalau semua ada pertanyaan ntar kita jawab sampai menjelang zuhur insyaallah.